sayangilah kedua orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hai guys, bertemu lagi dengan saya Ridwan yang ganteng orangnya. Hari ini Ridwan tausiah tentang kekuatan doa kedua orang tua. Orang tua adalah orang yang melahirkan kita. Orang tua adalah orang yang membesarkan kita. Orang tua adalah orang yang membimbing kita di rumah supaya menjadi anak yang pintar, berilmu, dan menjadi soleh. Setiap orang tua ingin anaknya menjadi anak yang soleh. Setiap orang tua ingin anaknya menjadi orang yang berguna. Setiap orang tua ingin anaknya menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Salah satu cara mewujudkannya adalah orang tua selalu mendoakan anak-anaknya. Doa orang tua selalu manjur terhadap anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang teraniaya, doa musafir atau orang yang dalam perjalanan, doa kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi, doa kedua orang tua terhadap anak-anaknya sangatlah mustajab dan dikabulkan oleh Allah. Dan sebaliknya, kutukan orang tua terhadap anak-anaknya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sekali-kali kalian menyakiti hati orang tua atau membuatnya bersedih. Sayangnya orang tua kita adalah sayangnya Allah. Murkanya orang tua kita adalah murkanya Allah. Mudah-mudahan kita selalu berpegang teguh terhadap agama Allah dan selalu menyayangi kedua orang tua kita. Jangan lupa doakan mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Sampai di sini dulu tausiah Ridwan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Pelampung untuk mandi. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Dadah. Baiklah guys, jangan lupa like video ini, subscribe video ini, dan share ke teman-teman kamu biar senang. See you the next video. Bye bye. Don't forget to like my video, subscribe my video, and share for your friends. It's funny, have fun.
Sekarang Ridwan berada di Masjid Sultan Suryansyah, Banjarmasin. Masjid Sultan Suryansyah atau Masjid Kuin adalah sebuah masjid bersejarah di kota Banjarmasin yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Suryansyah tahun 1526 sampai 1550. Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Masjid Kuin merupakan salah satu dari 3 masjid tertua yang ada di kota Banjarmasin pada masa Mufti Jamaluddin atau Mufti Banjarmasin. Masjid yang lainnya adalah Masjid Besar atau Cikal Bakal Masjid Jami Banjarmasin dan Masjid Basirih. Masjid ini terletak di Jalan Kuin Utara, Kelurahan Kuin Utara, kawasan yang dikenal sebagai Banjar Lama, merupakan situs ibu kota Kesultanan Banjar yang pertama kali. Masjid ini letaknya berdekatan dengan komplek makam Sultan Suryansyah dan di tepian kiri Sungai Kuin. Masjid yang didirikan di tepi Sungai Kuin ini memiliki bentuk arsitektur tradisional Banjar dengan konstruksi panggung dan beratap tumpang. Pada bagian mihrab masjid ini memiliki atap sendiri yang terpisah dengan bangunan induk. Pola ruang pada Masjid Sultan Suryansyah merupakan adaptasi pola ruang dari arsitektur Masjid Agung Demak yang dibawa bersamaan dengan masuknya agama Islam ke daerah ini oleh Khatib Dayan. Arsitektur Masjid Agung Demak sendiri dipengaruhi oleh arsitektur Jawa kuno pada masa kerajaan Hindu. Identifikasi pengaruh arsitektur tersebut tampil pada 3 aspek pokok dari arsitektur Jawa Hindu yang dipenuhi oleh masjid tersebut. 3 aspek tersebut: atap meru, ruang keramat atau sela, dan tiang guru yang melingkupi ruang sela. Teman-teman, kalau berada di daerah Kuin Banjarmasin, jangan lupa singgah dulu ya di masjid ini, yaitu Masjid Sultan Suryansyah Banjarmasin. Sekarang Ridwan berada di komplek makam Sultan Suryansyah. Kompleks makam Sultan Suryansyah adalah sebuah kompleks pemakaman yang terletak di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Sultan Suryansyah merupakan raja kerajaan Banjar yang pertama
memeluk agama Islam. Sewaktu kecil, namanya adalah Raden Samudra. Setelah diangkat menjadi raja, namanya menjadi Pangeran Samudra. Dan setelah memeluk Islam, namanya menjadi Sultan Suryansyah. Gelar lainnya adalah Panembahan atau Susuhunan Batu Habang. Sultan Suryansyah berasal dari keturunan raja-raja kerajaan negara Daha. Ia merupakan Raja Banjar pertama yang memeluk Islam. Dan sejak dialah agama Islam berkembang resmi dan pesat di Kalimantan Selatan. Untuk pelaksanaan dan penyiaran agama Islam, dia membangun sebuah masjid yang dikenal sebagai Masjid Sultan Suryansyah, yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Menurut sarjana Belanda J.C. Norlander, bahwa berdasarkan nisan makam, maka umur kuburan dapat dihitung sejak kurang lebih tahun 1550. Berarti Sultan Suryansyah meninggal pada tahun 1550, sehingga itu dianggap sebagai masa akhir pemerintahannya. Selain makam Sultan Suryansyah, di sini ada juga makam-makam lainnya seperti makam Ratu Intan Sari, makam Sultan Rahmatullah, makam Sultan Hidayatullah, makam Khotib Dayan, makam Patih Kuin, makam Patih Masih, makam Senopati Antakusuma, makam Syekh Abdul Malik, makam Haji Sa'ana, Pangeran Ahmad, Pangeran Muhammad, Said Ahmad Iderus, Gusti Muhammad Arsyad, Kiai Datu Bukasim, dan anak Tionghoa Muslim. Ini adalah makam Sultan Rahmatullah, putra Sultan Suryansyah, dan makam Sultan Hidayatullah, Raja Banjar ketiga, yaitu cucu dari Sultan Suryansyah. Selanjutnya, makam Kiai Datu Bukasim merupakan seorang menteri di Kerajaan Banjar. Menurut penjaga makam Sultan Suryansyah, tidak ada alasan khusus dari pembuatan kompleks makam ini. Tujuan awalnya hanyalah pemanfaatan lokasi bekas latihan perang. Dan karena sangat dekat dengan istana, hal ini mempermudah orang-orang untuk berziarah, terutama para keluarga kerajaan. Selanjutnya, Haji Sa'ana, keturunan dari Brunei Darussalam, seorang menteri di Martapura. Khotib Dayan merupakan keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon, Jawa Barat. Ia seorang ulama dan pahlawan yang telah mengembangkan dan menyebarkan Islam di Kerajaan Banjar sampai akhir hayatnya. Patih Kuin merupakan kepala kampung Kuin yang bertetangga dengan kampung Banjarmasih. Patih Masih adalah kepala kampung Banjarmasin. Jika teman-teman berkunjung ke Banjarmasin, jangan lupa untuk singgah sebentar mengenali para tokoh yang pernah berkuasa di kota ini dengan ziarah ke makam Sultan Suryansyah. Selain menambah wawasan sejarah teman-teman, jarak ke sini juga bisa menjadi pengingat bahwa kematian menghampiri siapa saja, bahkan seorang raja. Tunggu video Ridwan ke masjid-masjid berikutnya. Dadah!
Hai teman-teman, jangan lupa like video ini, subscribe video ini, dan share ke teman-teman kamu biar senang. Terima kasih.